Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suami Kejam, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, dan jangan lupa juga bagi kalian yang ingin informasi lebih lanjut tentang channel Nara Story, silahkan bisa join di grup WhatsApp Nara Story yang sudah Mas Nara sediakan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih. So just try keep up with me. Kedudukan suami istri itu adalah partner, sebagai pasangan hidup yang saling melengkapi. Bukan hubungan atasan atau bawahan, juga bukan hubungan majikan dan buruh, melainkan hubungan yang setara. Meski suami adalah pemimpin kepala rumah tangga, tetapi sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Itulah mengapa bagi yang paham tentu menyayangi pasangannya sepenuh hati. Pernikahan itu menyatukan dua insan dan dua keluarga. Di dalamnya ada akad ijab kabul yang mana itu merupakan perjanjian yang kokoh, mampu menembus waktu sampai ke akhirat. Kita menikah di dunia dan mampu mempertahankannya. Ikatan pernikahan itu pun sampai ke negeri akhirat yang kekal abadi. Yakinkan dirimu untuk melangkah, meniti masa depan. Aku yakin kamu siap untuk menjemput bahagiamu. Kalau kamu yakin akulah yang akan membersamaimu, terimalah aku menjadi imammu. Tentu ku berikan waktu seluas yang kau mau. Kuharap kamu siap saat hari itu tiba. Dan banyak lagi chat yang kukirim padanya. Aku dan Sinta tidak bisa dan tidak biasa langsung menelpon. Hanya chat saja untuk menanyakan kabar, menanyakan kesiapan dan sebagainya. Dengan kesibukan masing-masing, tak terasa waktu 2 bulan itu pun dijalani. Akhirnya Sinta mempersilahkanku untuk datang ke rumahnya. Dengan penuh semangat, ku ajak kedua orang tuaku turut serta, karena ku yakin inilah saatnya. Alhamdulillah, kedua orang tuaku bersedia ikut mendampingiku untuk melamar Sinta. Kami berangkat dalam satu rombongan dengan yakin melangkah menuju rumah Sinta. Assalamualaikum. Dengan keyakinanku ucapkan salam di depan pintu yang setengah terbuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nak Ilham datang. Ada bapak dan ibumu toh. Ayo masuk, duduk dulu bu. Ibu, kita kedatangan keluarga besan ini. Ada nak Ilham ini, sambut Pak Rahmat. Alhamdulillah sudah datang. Wah, lengkap, ada calon besan juga. Duduk dulu, tunggu ya, Sinta sebentar lagi keluar, ucap Bu Dewi. Nah, itu Sinta datang. Kulihat Sinta membawa nampan berisi beberapa gelas dengan balutan, terusan panjang dan kerudung panjangnya, menambah kesan wanita soleha pada dirinya. Wajah cantiknya dengan kulit putih bersih memancarkan senyum malu-malu. Silakan diminum, Bapak, Ibu, Mas. Sinta mempersilahkan dengan ucapan pelan sambil tersenyum. Cantik sekali mantuku, kata ibu. Ayo tentukan waktunya. Kapan akad nikahnya? Tanya bapak mengagetkanku. Kulirik bapak dan ibu Sinta tersenyum dan Sinta yang malu-malu. Kenapa bapak secepat itu menanyakannya ya? Apakah Sinta bersedia? Oke, kita beralih ke sudut pandang POV author. Sebentar pak, main nyelonong aja. Biar anak kita yang memberikan pengantar terlebih dahulu, baru mendiskusikan waktunya.
Saut ibunya Ilham menengahi. Kemudian Ilham baru bersuara setelah diminta. Mohon maaf Bapak, Ibu, Sinta. Jadi sebenarnya kunjungan kali ini ingin meneruskan lamaran saya. Apakah Sinta sudah siap untuk menikah? Tanya Ilham memastikan. Sebenarnya tak perlu bertanya lagi nak Ilham. Kami orang tuanya Sinta merestui kalian. Bagaimana nak Sinta? Ditanya begitu Sinta hanya manggut-manggut tanda setuju. Alhamdulillah, ucap mereka serempak. Berbelit kau nak, langsung saja atur tanggal pernikahan kalian, ucap bapaknya Ilham tak sabaran. Ih sabar pak, kita rundingkan dulu. Gimana menurut kesiapan Sinta dan bapak ibunya? Ucap ibunya Ilham menengahi. Menurut kami hari apapun baik. Mau besok atau lusa silakan, ucap bapaknya Sinta. Bagaimana kalau langsung saya urus ke KUA agar pernikahan kami resmi dan sah? Mungkin kurang dari sebulan waktunya, ucap Ilham. Nah itu bagus saranmu nak. Atur saja, kalau perlu undang petugas KUA ke sini. Apa bisa dipercepat pernikahan kalian? Tidak usahlah acara berulang kali, sekalipun cukup. Nikah sekalian, walimahan, udah, ucap Pak Rahmat. Menurut kami juga sebaiknya begitu, ucap Pak Yudi bapaknya Ilham. Kita atur 2 pekan lagi bagaimana? Tanya Pak Rahmat. Kami setuju Pak. Ayo Ilham, urus cepatnya. Baiklah Bapak, Ibu. Saya akan kasih kabar secepatnya. Kalau disetujui oleh pihak KUA, 2 pekan lagi secepatnya diadakan pernikahan kami. Tunggu, 2 pekan itu kelamaan. 1 pekan lagi kita adakan acara pernikahan kalian, baik resmi maupun sementara di bawah tangan. Tidak bisa ditawar lagi, harus cepatnya ya. Setuju besan? Tanya Pak Rahmat. Bapak dan ibunya Ilham saling pandang. Begitu juga dengan Bu Dewi dengan Sinta, karena terkejut atas permintaan Pak Rahmat. Kemudian mereka semua manggut-manggut. Baiklah, kami selaku orang tua Ilham setuju. Ilham, kamu sebaiknya buat undangan dan sebar ke keluarga dan teman-teman. Oh ya Pak, untuk maharnya bagaimana? Tanya bapaknya Ilham. Tidak usah kalian pikirkan. Mahar dan lainnya cukup bawakan seperangkat alat sholat saja, ucap Pak Rahmat tegas. Baiklah, Ilham akan lakukan apa yang menurut bapak dan ibu baik dan segera dilakukan. Mungkin ini adalah jawaban dari harapan Ilham selama ini, untuk bisa bersama dengan Sinta, ucap Ilham sedang Sinta tertunduk malu. Pernikahan itu direncanakan 1 pekan lagi atau 7 hari ke depan. Ilham sampai harus izin mengajarnya untuk mengurus hal-hal penting dalam menyiapkan pernikahannya. Beruntungnya pihak KUA memberikan kemudahan. Di samping dokumen yang diajukan sudah lengkap disertai akte cerai masing-masing karena kedua pihak sama-sama pernah menikah. Ya walaupun ada beberapa urusan tambahan untuk mempercepat proses di KUA tersebut, karena peraturannya adalah 10 hari sebelum hari H. Pernikahan akan dilaksanakan di rumah mempelai wanita atau di rumahnya Sinta. Bagi Sinta yang sudah bersiap dan menyiapkan dana masa depannya tentu tidak repot lagi. Dia tinggal memesan tim dekorasi untuk menghias rumahnya, memesan catering makanan dan menyebar undangan ke keluarga, tetangga dan teman dekat saja. Dia lakukan terlebih dahulu, bahkan tidak meminta mahar uang atau perhiasan, hanya seperangkat alat sholat saja untuk tanda kelengkapan mahar. Sinta menganggap pernikahan ini istimewa. Dia sudah menyiapkan keperluan pribadinya dari hasil usaha kerasnya selama ini. Sinta adalah wanita yang mandiri dan tidak ingin merepotkan orang lain. Singkatnya, hari yang ditunggu pun akhirnya tiba. Ilham dan rombongan keluarga tiba di rumah orang tua Sinta. Dengan mengajak penghulu dan perwakilan KUA, pernikahan dilaksanakan lebih awal. Ilham dengan 1 kali nafas mengucapkan akad ijab kabul pernikahannya. Satriman nikah Sinta Nuraini binti Rahmat dengan mahar seperangkat alat sholat dan emas perhiasan 10 gram dibayar tunai. Kata-kata Ilham jelas dan tegas. Bagaimana saksi? Sah.
Alhamdulillah, ucap mereka serempak. Kemudian Pak Penghulu membacakan doa-doa. Setelah itu pengantin mendandatangani buku nikahnya. Kemudian sungkeman. Suasana haru bahagia menjadi satu. Ilham dengan balutan pakaian putihnya begitu tampak rupawan. Begitu pula dengan Sinta dengan baju pengantin muslimah putihnya yang tampak berkilau. Ilham sengaja menambahkan emas perhiasan 10 gram di luar permintaan atas inisiatifnya. Dari tabungan gaji mengajarnya sendiri. Sedang kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai guru memberikan uang 25 juta kepada Ilham untuk diberikan pada Sinta. Tetapi Sinta hanya menerima emas perhiasan 10 gram itu, sedangkan uangnya dikembalikan pada Ilham untuk modal dia sendiri dalam membangun usaha. Sehingga nominal uang itu tidak disebutkan dalam akadnya, hanya emas 10 gram itu saja. Setelah sungkeman, mereka berfoto kemudian berdiri berjalan menuju singgasana pengantinnya. Sepasang pengantin itu duduk di sudut rumah yang sudah dihias. Nampak keluarga besar dan teman-teman mereka melakukan foto bersama secara bergantian. Caca, anak Sinta pun hadir dan berfoto di tengah pengantin. Nampak dua keluarga besar hadir dalam walimahan setelah akad nikah dilangsungkan. Rumah orang tua Sinta lumayan luas dan panjang. Tampak penuh tamu dan sebagian tamu ada yang makan menikmati hidangan walimahan di rumah tetangga kanan kirinya karena tidak muat. Ilham dan Sinta tampak kewalahan bersalam-salaman dan terus diajak berfoto oleh keluarga dan teman-teman sekolahnya. Akhirnya ya, teman kita ada yang nikah sama alumni. Dulu kan kalian satu kelas dan sering kerja kelompok juga. Akhirnya berjodoh. Selamat ya Ilham dan Sinta, ucap teman perempuan mereka satu alumni. Sinta, beruntungnya kamu nikah sama Ilham. Aku juga mau nikah lagi, kan aku sudah janda. Ucap teman satunya lagi sebelum berfoto. Ada-ada aja kamu Cindy. Kudoakan semoga kamu juga bahagia ya Besti, menemukan jodoh yang tepat, jawab Sinta sambil memeluk temannya itu. Selamat ya Ilham, akhirnya nikah juga lo sama Sinta. Dulu kamu sering lirik Sinta waktu sekolah, tapi gak berani ngomong. Untung masih jodohnya. Ucap teman sebangku Ilham. Apaan sih bro? Bikin malu aja, jawab Ilham. Iya, bener kan tapi? Ucap temannya itu, yang lain cuma tersenyum termasuk Sinta yang mendengar. Ya, meskipun mereka duda dan janda, tetapi kemerihan yang ada, tamu yang datang, hidangan yang tersaji, seperti pernikahan pasangan yang baru menikah pada umumnya. Sinta beberapa kali mengusap air mata bahagianya. Sungguh di luar perkiraannya. Meski diadakan sederhana di rumah, tak mengurangi kemeriahan acaranya. Sinta menarik air matanya karena terkenang akad nikah pertamanya dulu yang hanya di kantor KUA. Itu pun tanpa perayaan apapun, hanya bapaknya perwakilan keluarga saat itu. Setelah nikah, langsung pulang ke kontrakannya dan menjalani hidup seterusnya. Meski ini pernikahan kedua bagi Sinta, tapi dia merasakan kebahagiaan yang tidak dirasakan sebelumnya. Dukungan orang tua, keluarga besar dan teman-temannya, terlebih mendapatkan pasangan yang menurutnya terbaik. Dalam hati Sinta tak hentinya mengucap rasa syukur. Begitupun dengan Ilham yang selalu bahagia. Teman-temannya yang diundang sebagian besar hadir. Hari bahagia itu semua senang, menikmati hidangan yang disajikan. Kedua orang tua Ilham dan Sinta juga tampak sibuk bercengkrama, juga berfoto ria. Caca selalu bersama Bu Dewi. Anak kecil itu tampak senang dan selalu memakan kue. Sesekali diajak berfoto, bahkan saat sedang masih ada makanan di mulutnya, membuat orang-orang tertawa. Ada banyak makanan yang disajikan serta kue-kue. Tamu bebas makan apa saja, bahkan ada yang makan berulang kali. Wajah-wajah yang selalu tersenyum tampak terlihat, kecuali ada satu orang yang tampak murung dan bersedih. Orang itu datang dengan pasangannya, seperti tamu yang tadi undang. Kedua orang itu tampak celingak-celinguk dengan baju sederhana dan tidak rapi. Tidak seperti para tamu yang menghadiri sebuah acara. Siapa mereka?
Siapa lagi yang bersedih di hari pernikahan Sinta dan Ilham? Di mana semua orang bergembira, tidak lain siapa lagi kalau bukan Anto. Ya, dia datang bersama Marni meski tak diundang. Dia datang awalnya untuk menjenguk anaknya Caca. Melihat banyaknya kerumunan, dia pun ikut masuk dengan pakaian sederhana. Dia ikut melihat ke dalam rumah. Di sana sepasang pengantin duduk bersanding dan banyak tamu undangan sedang makan di dalam rumah Sinta yang luas itu sambil duduk lesehan. Anto dan Marni hanya memperhatikan dan ikut duduk di bagian pojok. Melihat Sinta dan Ilham begitu bahagia sambil berdiri menyalami tamu yang menghampiri bergantian dan berfoto-foto. Itu semua membuat Anto sesak. Dan tiba-tiba teringat masa lalu dulu saat menikahi Sinta. Dia hanya menikah di KUA dan pulangnya membagi nasi bungkus ke tetangga kontrakan saja. Sekedar tanda pengenal sudah menikah. Dia merasa malu sendiri. Padahal Sinta dari keluarga berada. Bapaknya kepala sekolah, sedang ibunya pengusaha kuliner. Nasib Sinta begitu menyedihkan saat dia bersamanya. Sinta yang dulu menerima Anto apa adanya dengan ikhlas tinggal di kontrakan berdempetan diperlakukan dengan kasar dan disia-siakan pengorbanannya. Anto menyesal. Apalagi dia menikahi Marni dengan mengajak Sinta hadir membersamainya. Setelah itu Anto pergi meninggalkan kontrakan menuju rumah Marni. Tak sedikit pun memberi perhatian pada Sinta saat meninggalkannya. Bahkan tak menuruti kehendak Sinta untuk menggendong Caca. Sinta minta uang untuk bekal pun dibentak. Terbayang semua itu membuat Anto sangat menyesal dan hampir menangis di tengah keramaian tamu undangan. Jika tidak dicubit Marni, mungkin Anto akan menangis terbawa penyesalannya sambil menatap pasangan yang tengah berbahagia itu. Kehadiran Anto dan Marni tidak menjadi perhatian orang. Mereka duduk di pojokan tanpa makan apapun, hanya melihat orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya Marni ingin mengambil makanan tapi dicegah Anto karena dia merasa malu tidak merasa diundang di sana. Tak lama Anto dan Marni pun hendak pulang, tak berniat mendekati pasangan pengantin itu. Tetapi Bu Dewi yang membawa Caca berjalan ke depan. Saat mau mengambil makanan untuk Caca, berpapasan dengan Anto dan Marni, Bu Dewi pun menyapa mereka. Anto, Marni, kalian hadir? Baguslah. Ayo makan-makan dulu. Mari, Ibu antar makan ke depan. Jangan pulang dulu. Kamu gak kangen sama Caca? Tanya Bu Dewi sambil mengajak ke depan. Kangen Bu. Tapi apa boleh? Tanya Anto. Kalau makan pasti boleh. Ayo ke depan ngambilnya. Marni, ajak Anto makan dulu. Baik Bu, terima kasih, ucap Marni. Anto dan Marni pun makan nasi lauk ayam bistik ditemani Bu Dewi dan Caca yang makan soto. Jangan sungkan kalau mau nambah, masih banyak lauk lainnya. Ibu juga makan ini sama Caca, ajak Bu Dewi. Terima kasih Bu. Caca sudah besar ya, sudah pintar makan anak kaya, ucap Anto. Caca suka makan. Di sini banyak makanan enak-enak, saut Caca. Makanlah, lanjutkan ya. Ibu dan Caca mau ke dalam. Bu Dewi mau ke dalam. Ibu, dicari-cari ternyata di sini. Dicariin fotografer Bu, mau foto keluarga sebelum pengantinnya berganti baju. Anak-anak kita mau foto bareng orang tua lagi. Ibu sama siapa di situ Bu? Tanya Pak Rahmat. Ini Pak, ada Anto dan Marni, jawab Bu Dewi. Loh, kalian datang lagi? Mau ngapain lagi kalian? Wajah Pak Rahmat nampak tak bersahabat. Sudahlah Pak, jangan dibahas yang sudah-sudah. Anto ini ayahnya Caca. Biar bagaimanapun dia juga mau nengokin Caca, jawab Bu Dewi. Maaf, kehadiran kami mengganggu kenyamanan Bapak dan Ibu, ucap Anto merasa tak enak. Ayo Bu, lekas masuk, jangan ladenin.
Itu orang yang pernah nyakitin hati. Ajak Pak Rahmat. Sabar Pak, biarin sampai selesai acaranya juga gak apa-apa. Anto sama Marni makan-makan di sini. Bu Dewi merasa kasihan pada mereka. Maaf Bapak Ibu, kami pulang dulu, ucap Anto. Tunggu, masuk dulu sebentar. Kasih selamat dulu buat Sinta dan Ilham, pinta Bu Dewi. Loh, Ibu kok malah mengajak mereka? Bapak jangan marah-marah melulu. Ini ayahnya Caca mau masuk sebentar aja, mau ngucapin selamat dulu buat anak kita. Sebentar saja ya Pak, pinta Bu Dewi. Ya sudahlah, habis ini pulang, ucap Pak Rahmat. Ayo Anto, Marni, ikuti ibu. Kamu Anto silakan gendong Caca sebentar, ibu capek. Terima kasih Bu. Dengan terharu Anto menggendong Caca, diciuminya Caca. Ayah bau, jangan cium Caca. Maaf nak, ayah kangen. Udah lama gak ketemu Caca. Silakan Anto, Marni, kasih selamat buat Ilham dan Sinta. Sini Caca sama nenek ya. Nenek, itu ayah bau nek, kayak belum mandi. Shh, gak boleh Caca begitu. Jangan diulang ya. Kasihan ayah Caca nanti sedih. Mas Anto, Mbak Marni, kalian datang. Selamat ya Sinta, Ilham, semoga kalian bahagia selalu, ucap Anto sambil menyalami. Selamat ya Sinta, Ilham. Maaf kami gak bawa kado, ucap Marni. Tidak apa-apa Mbak, silakan makan-makan dulu. Kami barusan makan sama ibumu tadi. Kami kesini cuma ngucapin selamat buat kalian berdua. Semoga panjang umur dan berbahagia selalu. Amin. Terima kasih atas doa-doanya. Ayo foto dulu, ajak Ilham. Sinta kaget hanya dia mengikuti arahan. Berfotolah mereka bersama. Anto di samping Ilham dan Marni di samping Sinta. Setelah berfoto mereka turun. Melihat Pak Rahmat yang terus saja melotot membuat mereka urung mau salaman. Anto dan Marni pun berjalan keluar dan memilih pulang setelah pamit sama Bu Dewi yang menghampiri keluar. Tunggu Marni, ini bawa buat kalian. Bu Dewi memberi sekantong nasi dan lauk. Nggak perlu Bu, ucap Marni. Udah ambil aja, balas Bu Dewi. Maaf Bu, jadi ngerepotin, ucap Anto. Tidak apa-apa. Terima kasih ya sudah memberikan doa untuk Sinta dan Ilham. Semoga kalian juga selalu bahagia, ucap Bu Dewi. Sama-sama Bu. Kami juga mengucapkan terima kasih sudah didoakan dan dikasih berkat. Kami permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Bu Dewi sambil manggut-manggut. Bu Dewi pun menyalami tamu undangan lainnya yang juga pamit pulang berhubung jelang tengah hari. Acara makan-makan selesai. Ilham dan Sinta pun makan-makan sebelum berganti pakaian. Tak terasa, acara pernikahan mereka selesai juga. Meski banyak tamu undangan yang hadir, makanan yang disajikan masih bersisa. Para keluarga dan tetangga yang masih ada siang itu pun masing-masing membawa berkat. Wajah lelah dan bahagia terpancar. Sinta dan Ilham kini sudah sah menjadi suami istri. Ilham mulai saat ini tinggal di rumah Sinta, berhubung diminta tinggal di sana. Adiknya Sinta masih kuliah di kota besar. Sinta 2 bersaudara, sedangkan Ilham ada 4 bersaudara. Di rumah Ilham masih ada 2 adiknya yang belum menikah. Orang tuanya masih ada anak yang menemani. Berbeda dengan Sinta, yang jika adiknya balik ke kota, orang tuanya kesepian. Sehingga Ilham bertahan di rumah Sinta dan tinggal di sana. Rumahnya pun luas, ada beberapa kamar pun yang kosong. Kalau sudah sah, Bapak mohon jangan pakai KB ya. Kasih Bapak cucu lagi, mau ya? Ucap Pak Rahmat. Kami memang tidak ada rencana pakai KB, ya kan Sinta? Insya Allah mohon doanya ya, semoga kami lekas diberi momongan. Kasih adik buat Caca, ujar Ilham. Nah benar itu, supaya rame rumah ini, ya kan nak? Nggih Bu, Sinta setuju kok. Nah gitu langsung nurut biar bapak dan ibu seneng.
ucap Pak Rahmat. Baik Pak, maaf, kami mau ke kamar dulu ya, berganti pakaian, agak gerah. Bentar lagi zuhur, ucap Ilham. Silakan nak. Siang itu setelah zuhur mereka kembali duduk di ruang tamu yang dihias. Ada beberapa teman dan undangan yang datang agak telat. Sinta dan Ilham tampak menyambut dengan bahagia. Menjelang asar, orang tua Ilham pun pamit pulang dengan alasan mau beristirahat. Nanti mereka berkunjung lagi besok sore katanya. Kami pulang dulu. Titip anak kami di sini. Kalau dia ada salah tegur saja, Bu. Kalian bisa saja. Nah, Ilham memang seterusnya tinggal di sini menemani kami juga. Ini dibawa ya nasi dan lauknya ya. Nggak usah Bu, Pak. Buat sampean sekeluarga saja. Jangan nolak Bu. Sudah disiapkan kok. Masih banyak buat kami. Sudahlah, bawa saja. Terima kasih Bu. Terima kasih. Banyak banget ini. Kami pulang dulu ya. Baik-baik kalian ya nak. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu Ilham pun memeluk mereka dan juga pamit pada kedua orang tua Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saut mereka bersamaan. Pada asar tampak lapang, ada beberapa tetangga dan keluarga yang bantu beres-beres. Caca, nanti tidurnya bareng nenek ya. Biar mama sama papa istirahat dulu malam ini. Mau ya? Tanya Bu Dewi pada cucunya. Iya, Caca mau sama nenek. Nenek baca dongeng buat Caca ya. Pinta Caca. Aduh, cucuku pinter. Nenek punya banyak dongeng untuk Caca. Makan yang banyak ya supaya cepat besar. Caca kenyang nek, ucap Caca. Caca sudah mengantuk ya? Yaudah ke kamar. Nenek bacakan dongeng Putri Salju. Yeay. Dari sore hingga maghrib, sebagian keluarga besar dan tetangga masih ada yang bertahan, bercengkrama, dan lain-lain. Menjelang maghrib semua pada pulang. Ba'da maghrib mereka makan malam karena semua kecapean. Sesudah sholat isya semua masuk ke kamar. Bagi Sinta dan Ilham, ini adalah malam pertama mereka. Sebelum melakukan hak mereka, lebih dulu sholat berjamaah dan saling mendoakan di kamarnya. Ilham dengan penuh kesyukuran dan cinta mencium kening istrinya, dan Sinta mencium tangan Ilham dengan penuh cinta. Mau gelap atau terang? Tanya Ilham. Terang aja mas, saut Sinta pelan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam yang tenang mereka lalui dengan penuh kehangatan. Sinta dan Ilham bersatu dalam balutan cinta. Sinta dan Ilham melewati malam pertama mereka dengan penuh cinta. Dekorasi kamar mereka yang didesain penuh bunga dan wewangian menambah semangat mereka dalam menjalani detik ke detik dalam hela nafas mereka bersama. Malam yang mereka nikmati penuh kesyukuran dalam bingkai pernikahan. Di sisi lain, di lain tempat, malam itu Anto bersama Marni pun menjalani malam mereka dengan kebersamaan yang kesekian kalinya. Anto yang tampak melamun beberapa kali diingatkan Marni dengan sentuhan. Mas, kamu mikirin apa sih? Tanya Marni kesal dengan sikap Anto. Nggak ada apa-apa, saut Anto dengan gagap. Bohong, kamu gak respon aku mas. Jangan ngelamun. Marni tidak suka Anto yang tak menatapnya saat bersama. Mana ada aku melamun, gila Anto. Mas, kamu liatin aku dong. Yang semangat kan katanya mau punya anak. Marni mengingatkan. Oh iya, ini semangat kok. Anto mulai bergerak lincah membahagiakan Marni. Mas, kamu itu ganteng tahu. Aku suka badanmu. Badanmu bagus. Gak kayak suaminya Sinta itu ya, kurus. Marni tidak bisa diam di saat kebersamaannya. Shh, jangan ngomongin orang. Anto tidak suka Marni membicarakan Sinta dan Ilham di saat yang tidak tepat. Mas kok gak mau lanjut, capek? Marni kecewa. Anto menghentikan aksinya di atas Marni. Aku gak fokus. Kamu ngomongin orang sih, keluh Anto. Masa sih? Gara-gara itu kamu udahan?
Lagi dong mas, ayo. Marni menarik paksa kepunyaan suaminya. Anto merasa tidak nyaman. Udah, besok aja, aku capek ya. Anto pun tidur duluan. Marni cemberut Anto berubah. Malam ini tidak seperti biasanya. Marni pun diam-diam mengambil alat bantu yang tersimpan di bawah ranjang. Terpaksa aku pakai alat ini lagi lah. Aku belum sampai puncak kenyamananku, gumam Marni. Marni, kamu ngapain? Anto kaget, ranjangnya bergetar. Mas, aku terpaksa pakai alat ini mas. Mas, aku masih mau lanjut. Kamu gak mau sih? Marni masih menikmati menggunakan alatnya. Gila kamu, hentikan. Besok malam kan masih bisa, tegur Anto. Mas tega, aku masih mau. Aku terpaksa pakai alat ini. Mas, akhirnya Marni kelelahan dan terbaring. Anto memerang istrinya dengan aneh. Gak sabaran banget kamu ini, dasar jorok. Anto memarahi Marni yang kelelahan itu. Udah, besok aja ributnya, aku capek. Marni pun tidur tanpa membersihkan diri. Anto menatap istrinya dengan kebingungan. Sebelum subuh, Marni dan Anto terbangun untuk bersiap belanja keperluan warung. Lain halnya dengan Sinta dan Ilham yang bangun tidur langsung bersih-bersih, kemudian sholat sunnah sebelum subuh. Mereka berdoa bersama dengan khusyuk hingga subuh tiba. Mereka lanjutkan berjamaah. Pagi hari ini Sinta dan Ilham tampak sangat dekat, begitu harmonis bersama Caca dan kedua orang tuanya Sinta. Makan pagi dengan menu sederhana yang terasa nikmat. Pagi itu mereka masih meliburkan diri. Ilham akan mengajar kembali esok hari, sedang Sinta masih di rumah menikmati kebersamaan. Di toko sudah ada karyawannya. Rencana Sinta mengecek toko dan mengaudit besok harinya. Sekarang tugasnya lebih mudah, sekedar mengaudit laporan saja. Sinta, Ilham, kalian ada rencana liburan bulan madu gitu? Tanya Bu Dewi. Belum ada Bu, jawab Sinta. Ilham besok kembali mengajar Bu. Mengenai liburan kami bisa kapan saja, jawab Ilham. Ya terserah mereka toh Bu. Di rumah pun mereka juga liburan, atau jalan-jalan ke tempat terdekat pun juga liburan toh. Gak harus jauh-jauh, saut Pak Rahmat, bapaknya Sinta. Ya kali aja mau berbulan madu toh Pak, kayak artis-artis di TV itu, usul Bu Dewi. Kita kan bukan artis Bu, lagian liburan bisa kapan saja, ada saatnya lah. Sinta pun masih menyesuaikan dengan kesibukan Mas Ilham kok, saut Sinta. Ibu kali mau bulan madu sama bapak. Canda Pak Rahmat. Bulan madu apa toh Pak, sudah tua begini, ditemani jalan ke pasar pun juga bulan madu, sahut Bu Dewi. Ngarang ibu ini, Pak Rahmat terkekeh. Caca mau ikut sekolah gak bareng ayah? Ilham mengajak Caca mengobrol, karena Caca terlihat kebingungan. Caca mau, sahut Caca. Besok kita sekolah ya? Caca pasti suka, punya banyak teman nanti, ajak Ilham. Masih kecil kau sekolah, di rumah saja sama kakek nenek, ucap Bu Dewi. Di sekolah terpadu juga ada PAUD dan kelompok bermain Bu. Anak sekecil Caca ini banyak temannya, di sana bisa bermain sambil belajar, tutur Ilham. Caca mau sekolah nek, rengek Caca. Iya besok kita sekolah ya Cak. Ilham menenangkan Caca yang mulai merengek. Hore, Caca kesenangan. Caca yang lincah dan periang itu membuat semua tersenyum, mudah diajak belajar dan tidak rewel. Di lokasi berbeda, saat di siang hari Anto dan Marni menjaga warung berdua. Mereka mengisi waktu sambil menunggu pelanggan datang dan bercakap-cakap. Mas, aku jadi pengen punya anaknya Sinta itu, ucap Marni saat siang di warungnya. Ya, Mas juga. Apalagi Caca tidak bisa kita bawa. Dia cucu kesayangan kakek neneknya, saut Anto. Mas, kita usaha lagi ya nanti malam. Kamu yang semangat, jangan mudah capek. Banyakin makan sayur, saran Marni.
Iya iya, kamu juga jangan mengalihkan perhatian, jangan membicarakan orang saat berkebersamaan kita. Fokus saja, merem nikmati. Aku gak konsen kalau kamu ngomongin orang terus, tegur Anto. Iya ya, nggak lagi deh. Marni mengalah. Kalian lagi ngapain? Siang-siang kok pada sedih? Nanti pelanggan pada kabur, tegur Mbak Poni yang sering datang membantu di warung. Aku pengen punya anak, Mbak. Sudah beberapa bulan nikah belum isi, padahal kami hampir hari-hari lo usaha, saut Marni. Usaha? Usaha apa, Mar? Mbak Poni berpura-pura polos dan bertanya. Usaha buat anak lah, Mbak Pon, gitu aja dikasih tahu. Marni cemberut. Bikin anak kau usaha, ejek Mbak Poni. Apaan sih, gak lucu sekali. Marni malah menjubit pinggang Anto. Ya sudah, usaha sajalah, nanti kalau ada rezekinya bakal dikasih anak. Ya semoga harapan kalian punya anak dikabulkan. Mbak Poni mendoakan. Amin, ucap Anto dan Marni bersamaan. Mbak Pon gak sibuk kan? Tanya Marni. Enggak, makanya kesini nyari kesibukan, saut Mbak Poni. Kebetulan deh. Tolong ya jagain warungku seperti biasa, pinta Marni. Iya paham aku, tapi kalian mau kemana? Tanya Mbak Poni. Kami mau pulang dulu. Mau usaha, ucap Marni pelan. Kalian ini lucu, gak sabaran banget, masih siang juga. Ya sudah cepetan sana pulang. Beneran bisa kan? Ya udah buruan pulang, keburu sore. Marni buru-buru menarik Anto pulang ke rumah untuk melanjutkan usahanya mencetak anak. Tanpa sepengetahuan Anto, Marni menonton video Ina Inu di HP-nya dengan mode silent. Karena itu dia ingin mengajak Anto pulang dan bermain meski di siang hari. Kamu beneran mau sekarang? Tanya Anto. Iya udah kebelet dari tadi, saut Marni. Gak bisa tahan sampai malam ya? Tanya Anto. Udah cepetan, aku sudah kepengen. Cepet lepas. Aku terinspirasi seperti dalam video, pengen kayak seperti itu, paksa Marni. Tuh kan, kamu pasti aneh lagi. Kamu nonton video apaan? Tanya Anto penasaran. Ada deh, buruan ini udah sampai di rumah. Anto dan Marni baru masuk rumah, tapi Marni seperti tak sabaran pengen garuk-garuk saja. Ini udah lepas nih. Ih, masih unyu-unyu. Marni pun memainkan bertujuan membangunkan punya suaminya. Tak lama caranya berhasil. Dia pun mempraktekkan apa yang dilihatnya. Dengan mata merem memasukkan ke mulutnya. Jangan dimakan, bau, jorok ih. Anto kaget istrinya bertingkah aneh yang kali ini bermain dengan lidahnya. Udah mas diem aja saja ih. Nikmatin saja, aku penasaran mas kayak di video itu. Udah nah, kayak biasanya saja kita melakukannya, jangan gitu, jorok tahu. Ih, gitu aja gak mau. Ya udah kayak biasa aja, cepetan. Hampir 2 jam mereka di rumah. Setelah mandi mereka kembali ke warung. Gimana, sudah usahanya? Tanya Mbak Poni. Sudah Mbak, aku sudah tahu rasanya. Rasa apa Mar? Bikin penasaran aja. Maaf bukan apa-apa. Apaan sih gak jelas banget? Mau cerita kok nanggung gitu. Gak ada apa-apa Mbak Pon, Anto menyahut. Ya sudah ya, aku pulang ya, kalian sudah balik. Mbak, ambil ini. Gak usah, aku minta makanan saja. Mbak Poni pulang dengan membawa lauk dan nasi, sedang Anto dan Marni kini menjaga warung lagi dengan semangat. Hampir saja kamu keceplosan. Maaf mas, kalau saja keceplosan aku pasti malu sekali. Tahu sendiri kan Mbak Pon itu suka nyebarin gosip. Iya aku tahu. Kemudian mereka diam-diaman beberapa saat. Mas, apa? Nanti malam ya? Apanya? Lagi apa? Minta lagi mas. Apa? Aduh. Anto tak tahu. Di saat ini
Apakah dia harus mensyukurinya atau menyesalinya? Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Oh ya, cerita selanjutnya akan tayang sore hari ya. Sekarang Nara Story upload 2 kali sehari, yaitu durasi 40 menitan. Oke, seperti itu saja. Dan bagi kalian yang belum join di grup WhatsApp Nara Story, silahkan bisa join dulu. Bagi kalian yang suka nanya-nanya info-info tentang channel Nara Story, update-nya kapan, ceritanya apa aja, dan banyak lainnya keseruan-keseruan lain di grup itu. Pokoknya join aja lah. Linknya sudah ada di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan. Oke, gitu aja seperti biasa akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.